Oke, selamat malam. Jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Info-info yang menarik kan saya sampaikan untuk kalian sampai ya sambil merokok karena baru saja selesai makan. Karena waktunya sudah malam, saya langsung update berita untuk kalian. Untuk PP sudah mulai bagus kembali. Ini game permainan jangan CL. Saya aja nambah muatan tipis-tipis terus. Nggak mungkin market turun terus juga asal koin yang bagus-bagus yang berfundament kalian holding di saat turun seperti ini, mirip tahun seperti tahun 2022. Itulah yang cuan besar waktu dalam tempo setahun, waktu itu tahun 2024 pada terbang tinggi, PP pun sampai 44 kali lipat kan. Oke ya, ini ada berita yang menarik mengenai BTC. Di mana-mana bilang bearish. 5 fakta Bitcoin 1,13 miliar, 1,1 miliar. Saat semua bearish justru ada sinyal bullish kawan ya. Kita akan lihat di sini justru meningkat tajam di media sosial. Namun data history ini kan meningkat tajam di media sosial, newsnya itu sentimen negatif. Sentimen negatif meningkat tajam di dunia sosial, di sosmed. Namun data history menunjukkan kondisi ini sering menjadi sinyal bullish bagi pasar kripto. Ini yang menarik, saya jelaskan di sini. Data terbaru menunjukkan kata-kata seperti crash, dip hingga bleed spread mendominasi percakapan tentang Bitcoin. Saya ulang lagi. Data terbaru menunjukkan kata-kata seperti crash, dip, hingga bleed dead. Ya, aduh salah lagi. Bleed bad. Bleed tahu nggak? Berkutakan. Mendominasi percakapan tentang BTC. Jadi orang di sosmed, di macam-macam BTC crash, dip, blood bad. Gitu ya, kacau balau, berkutakan, ancur, mina, kabur, ancur-ancuran pokoknya. Ini justru percakapan tentang BTC yang seperti itu sentimen sangat negatif. Ini mencerminkan ketakutan investor retail yang meningkat di tengah ketidakpastian pasar ya. Menariknya, kondisi ini bukan hal baru situs cryptocurrency, bukan hal yang baru. Dalam banyak kasus sebelumnya, lonjakan sentimen bearish justru muncul di titik mendekati bottom harga murah. Itu yang pertama ya. Yang pertama, sentimen bearish mendominasi pasar kripto. Semua berita-berita bilangnya bearish, ancur gitu. Bisa nggak santai kayak Mas Bro ini? Santai Mas Bro itu cuek ya. Nggak pakai dasi, nggak pakai macam-macam. Wah, orang sini aja perumahan saya kaget. Saya itu kan biasa orangnya pakai selengean aja ya, slanker itu ya. Slow, saya nggak mau apa dibikin-bikin atau nggak nyaman gitu. Kadang sholat pakai kaos. Ya kalau Jumatan kita pakai koko lah, nggak enak Jumatan. Slow, pingin simple, pingin enak, nggak pingin yang aneh-aneh. Kalau saya pakai pakaian rapi, orang tetangga geger gembora, heboh banget. Ih, tumben Mas Bro rapi, mau kemana ini? Mau kemana? Heboh, heran saya. Itu pun di tempat warung makan, di tempat warung kelontong rokok. Tumben Mas, cakep. Ini yang aneh lagi. Di Jogja, itu pun pada kenal saya, Jogja Mall. Itu kenal saya sering bikin klip di situ. Tumben Mas Bro keren rapi hari ini, setan bilang itu. Saya dibilang tumben tukang parkir ke satpam, tumben Mas Bro rapi, asem lo gitu. Ya, makanya saya kalau saya pakaian rapi itu orang pada geger, soalnya berubah wajah menjadi umur 17 tahun. Atau ya, sentimen bearish mendominasi pasar kripto, bikin lonjakan ini harga bottom bisa terjadi, akan terjadi pump, dan histori sebelumnya terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah harga BTC masih di 1,1 miliar. BTC saat ini diperdagangkan di sekian-sekian lah.
menunjukkan bahwa BTC masih bertahan di zona support meskipun tekanan jual masih ada. Pergerakan sideways ini menandakan fase konsolidasi yang sering terjadi sebelum breakout besar. Dalam konteks kripto, fase ini biasanya menjadi momen akumulasi bagi investor jangka panjang. 3 adalah data historis FIR. FIR ini peluang beli. Menurut data sentimen, lonjakan sentimen negatif sering bertepatan dengan sinyal buy. Beberapa momen serupa terjadi pada Februari, April hingga November tahun 2025 yang kemudian diikuti kenaikan harga yang sereng ke atas. Ya, sebaliknya saat sentimen terlalu bullish justru sering menjadi sinyal sell ataupun puncak harga. Ini menunjukkan bahwa perilaku crow dalam cryptocurrency sering berlawanan dengan arah pasar sebenarnya. Santai. 4. Aktivitas jaringan turun 30%. Sinyal waspada. Meski sentimen bisa menjadi indikator positif, data on-chain menunjukkan hal berbeda. Aktivitas jaringan Bitcoin turun lebih dari 30% dibanding puncak di Agustus tahun 2025. Oke, kemudian yang 5 terakhir, apa artinya untuk investor kripto? Kondisi ini menciptakan 2 skenario yang perlu Anda perhatikan. Di satu sisi, sentimen bearish bisa menjadi peluang akumulasi jika mengikuti pola historis. Namun di sisi lain, penurunan aktivitas jaringan menunjukkan bahwa momentum belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah tetap disiplin, fokus pada money management resiko. Itu yang penting dipakai. Turun, tembak lagi. Turun, tembak lagi. Beli koin yang bagus-bagus. PP kita bahas di sini. Untuk BTCD-nya masih di atas, kita akan jatuh ke bawah, baru kita akan jual besar. PP udah koin yang terbagus menurut saya untuk secara fundamental, bahkan Shiba dan Doge kalah. Karena Doge tidak ada total maksimal, untuk PP ada total maksimal. Kita akan jadi besar PP, asal kalian sabar. Tapi tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan atau membeli mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, dan selebihnya tanggung jawab masing-masing. Ya, dengan kondisi market di mana-mana, di sosmed, di macam-macam mengatakan bearish, justru itu harga bottom yang kemudian akan pump ke atas. Dibanding dengan positif, berita yang positif yang lagi FOMO, euforia, disitulah pause pada sell dan kemudian harga jatuh. Itu yang terjadi. Itu saya rasa sudah paham jelas. Untuk malam hari ini cukup ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Pak News.